Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Kali ini kita melanjutkan materi kita, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, dengan materi kelanjutan dari pengembangan usaha, di mana hari ini kita membahas tentang tahapan-tahapan dalam pengembangan usaha. Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seorang wirausaha akan melakukan kegiatan usaha melalui tahapan-tahapan pengembangan usaha. Nah, adapun tahapan pengembangan usaha tersebut adalah yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang pengusaha itu berasal dari suatu ide. Nah, ide yang dimiliki seorang pengusaha tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha tersebut. Nah, tahapan yang kedua kita sebut dengan tahapan penyaringan ide atau konsep ide. Seorang wirausaha akan menerjemahkan ide usaha ke dalam konsep usaha. Penyaringan ide-ide usaha dilakukan melalui aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun informal. 3. Kita sebut dengan tahap pengembangan rencana usaha. Nah, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan adalah proyeksi laba rugi, yang merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Tahapan yang keempat kita sebut dengan tahapan implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat dan dirinci akan diimplementasikan ke dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha tersebut itu nanti akan diimplementasikan ke dalam kegiatan usaha, sehingga seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya tersebut memang menggerakkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja, dan lainnya untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nah, yang kelima ada kita sebut dengan tahap mapan. Nah, pada tahap ini bisnis yang kita miliki bisa saja dikatakan sudah berhasil atau sukses. Nah, tapi pada tahap ini banyak para pebisnis yang terlena karena tantangan yang dihadapi relatif sudah bisa ditaklukkan. Nah, tapi pada masa tahapan ini, seorang wirausaha harus lebih melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada, sehingga tidak membuat konsumen bosan. Karena setiap hari ada saja pebisnis yang baru yang lahir dengan inovasi yang baru dan menciptakan produk yang baru, sehingga bisa saja melahirkan kompetitor yang baru untuk merebut pangsa pasar yang ada. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada teknik-teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha sangat diperlukan bagi seorang wirausaha, terutama di saat usaha berada pada tahap mapan. Nah, pada tahap ini, seorang wirausaha dapat melakukan pengembangan usaha dengan berbagai macam cara. Nah, adapun cara yang bisa dilakukan oleh seorang wirausaha untuk dapat mengembangkan usahanya tersebut diantaranya adalah yang pertama dengan cara perluasan skala usaha, yang kedua dengan cara perluasan cakupan usaha, dan yang ketiga adalah dengan cara perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada teknik-teknik pengembangan usaha. Nah, adapun teknik pengembangan usaha yang dapat kita lakukan itu adalah yang pertama dengan cara perluasan skala usaha. Pengembang perusahaan dengan perluasan skala usaha
Ini bisa dilakukan dengan skala produksi, tenaga kerja, teknologi, serta jaringan usaha. Nah, adapun cara yang bisa digunakan untuk memperluas skala usaha ini diantaranya adalah yang pertama, menambah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja, serta tambahan faktor-faktor produksi. Yang kedua, menambah jenis barang dan jasa yang akan dihasilkan. Nah, pengembangan ini dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. Dan yang ketiga adalah menambah lokasi usaha di tempat lain. Dalam perluasan skala usaha, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini. Apa saja? Yang pertama, kita harus memperhatikan aspek produktivitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, kita harus memperhatikan faktor biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan skala produksi yang paling menguntungkan. Kemudian teknik pengembangan usaha yang kedua itu adalah dengan cara perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha ini dapat dilakukan dengan pengembangan jenis usaha baru serta jenis produk baru yang bervariasi. Pengembangan cakupan usaha ini disebut juga dengan diversifikasi. Salah satu contohnya adalah diversifikasi di bidang pertanian, yaitu usaha yang sudah berkembang itu nanti akan bisa menjadi agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Teknik pengembangan usaha selanjutnya ada kita sebut dengan perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perluasan usaha dengan cara ini, yaitu yang pertama ada kita sebut dengan joint venture. Yang dikatakan dengan joint venture ini adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Yang kedua ada kita sebut dengan merger. Nah, yang dikatakan dengan merger ini adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang dan kekayaannya menjadi milik perusahaan yang baru. Nah, merger yang dilakukan oleh perusahaan ini kita bagi atas 3. Yang pertama ada kita sebut dengan merger horizontal. Nah, yang dikatakan dengan merger horizontal ini adalah merger yang dilakukan oleh usaha yang sejenis. Yang kedua ada kita sebut dengan merger vertikal. Nah, yang dikatakan dengan merger vertikal ini adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam hal alur produksi yang berurutan. Kemudian yang ketiga ada kita sebut dengan konglomerat. Nah, yang dikatakan dengan konglomerat ini adalah merger antara berbagai perusahaan dengan produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Nah, merger jenis ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan usaha yang cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu dengan cara bertukar saham antar perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kita sebut dengan holding company atau akuisisi. Yang dikatakan dengan holding company atau akuisisi ini adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan dengan tujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada kita sebut dengan sindikat. Nah, sindikat ini adalah kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus berdasarkan sebuah perjanjian.
Selanjutnya ada kita sebut dengan kartel. Nah, kartel ini adalah kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti niaga, wilayah, pemasaran, kemudian harga, dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan. Demikian materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.